ونستغفر الله العظيم ونستغفر الفاتحة بنية القبول وتم كل السؤال والمأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين العلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى رؤيا الإمام حسن البصري والإمام جنيد البغدادي وإلى رؤيا الإمام أبو الحسن العشعري وأبو منصور الماتريدي وإلى رؤيا الإمام محمد بن الشافعي وإلى رؤيا الإمام محمد الغزالي وأبو يزيد البسطامي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد اسماعيل المدني وشيخ محمد رشيد البنجري وشيخ عبد الصمد البنجري وشيخ سلمان مولي وشيخ سلمان الجليل وشيخ محمد شلون عبد المغني وشيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخ الشكر وسلم وإبراهيم خصوصا لكم على الكتاب الإمام محمد نووي البنتني وسلم وفرائهم أن الله تكشفهم برحمه والمغفرة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على من نوى بسلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 10 lah. Yalah. Halaman 10 lagi lah. Paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Di samping menuntut ilmu, engkau harus beribadah atau ilmu engkau akan sia-sia. Sesungguhnya ilmu itu ibarat sebuah pohon dan ibadah itu ibarat sebagian daripada buahnya. Maka hal pertama yang harus engkau jalani adalah mengenal akan Tuhan, kemudian menyembahnya. Bagaimana engkau bisa menyembah akan Tuhan jika engkau tidak mengenal nama serta sifat-sifat zatnya, dan apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil di dalam sifatnya. Nah, jadi ujar sidin, setelah kita ini diwajibkan menuntut ilmu dan kemudian berilmu agama, nah maka ujar sidin jangan kada ingat ma'amalakan atau beribadah dengan ilmu yang sudah kita tuntut tadi. Jadi jangan hanya kita ini sibuk menuntut ilmu, tapi kita melupakan daripada ma'amalakan ilmu. Nah, karena ujar sidin ilmu yang kita tuntut ilmu itu adalah ibarat sebuah pohon, dan ibadah itu ibarat daripada buahnya. Jadi apabila sebuah pohon berbuah, berarti itu nang kaya ilmu nang diamalkan. Dan apabila pohonnya kada berbuah, nah itu ibaratkan nang kaya ilmu tapi kada diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Biar ulama lah, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang kada berbuah. Apabila pohon itu kada berbuah, kenapa jangan ditambang orang? Kenapa jangan dibersihi orang? Menyabaki aja orang pohon kada berbuah ya kalau tambang orang. Nah, jadi kita kayak itu juga apabila bisi ilmu, apabila hendak bermanfaat, apabila hendak menjadi buah daripada ilmu tadi,
adalah kita amalkan daripada ilmunya. Maka hal pertama yang engkau harus jalani adalah mengenal Tuhan. Jadi ilmu yang pertama wajib kita tuntut itu adalah ilmu tentang ketuhanan, ilmu tauhid. Belajar ilmu sifat 20, belajar sifat yang mustahil bagi Allah ada 20 dan satu yang harus. Dan kemudian sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil ada 4, yang satu yang harus. Jadi jumlahnya ada 50 akidah. 50 akidah ini adalah wajib kita belajar daripada awal-awal kita itu menuntut ilmu ketuhanan, ilmu tentang kerasulan. Nah, setelah belajar tentang ilmu mengenal Tuhan, maka kemudian kita menyembahnya. Jadi bukan hanya kita mengenali Tuhan saja, tapi juga harus dibarengi dengan menyembah. Karena sudah pinandu kan, Allah itu nang mana, Tuhan yang wajib kita sembah itu nang mana, Tuhan yang wajib kita mintai pertolongan itu nang mana, sudah pinandu. Nah baru kita menyembah kepada Allah. Bagaimana engkau bisa menyembah Tuhan jika engkau tidak mengenal nama serta sifat-sifat zatnya? Kada bisa sempurna ujisin kita ini menyembah kepada Allah, sedangkan kita ini kada tahu siapa yang kita sembah. Allah itu nang mana? Maka nama Allah Ta'ala itu nang siapa? Sifat-sifatnya nang kayak apa? Nah ini kena kada-kawa kita menyembah Tuhan namun kada pinandu lah. Nah makanya awaludin ma'rifatullah, awal orang beragama itu adalah dia pinandu kepada Allah. Kemudian apa-apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil dalam sifatnya. Sifat yang wajib bagi Allah lah, yang 20 itu sekurang-kurangnya 20. Yang mustahil bagi Allah ada 20. Tapi yang 20 itu bukan berarti sifat Allah 20 aja. Artinya sifat Allah Ta'ala itu yang wajib bagi Allah adalah semua sifat kesempurnaan itu adalah wajib bagi Allah. Adapun sifat kekurangan, sifat yang kada layak bagi Allah, nah itu semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang 20 itu ibaratnya yang kayak kuncinya aja nih, kunci daripada sifat kesempurnaan Allah ada pada yang 20 tadi. Adapun yang lain itu semuanya yang sempurna itu sifat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin engkau meyakini sesuatu pada zatnya dan sifat-sifatnya yang bertentangan dengan kebenaran. Nah maka ibadah engkau itu akan menjadi sia-sia. Kita misalnya meyakini Allah itu jar kita bungasnya Tuhan tuh kayak ini. Nah sedangkan Allah Ta'ala itu kadang-kala kita serupakan dengan sesuatu. Namun kita bisa serupakan Allah itu seperti ini, Allah seperti itu. Berarti Allah Ta'ala itu ada sesamaannya. Nah itu di sini bertentangan dengan kebenaran. Artinya kada bujur yang kita ucapkan itulah. Jadi Allah Ta'ala itu adalah sifatnya laisa kamislihi syai'un. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda daripada nang baharu. Jadi Allah Ta'ala itu kadang-kala kita bayang-bayang akan nang kayak apa. Namun masih kawa dikaya-apa akan, masih kawa diserupa-akan, itu berarti Allah itu ada sesamaannya. Nah, sedangkan Allah itu adalah berbeda, bersalahan daripada nang baharu. Nah, lalu pangja kayak apa? Misalkan ditakoni orang Allah Ta'ala itu apa? Ujar kita Allah itu adalah nama bagi zat nang wajib ada, nang zatnya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu kada ada seumpamanya. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda daripada nang baharu. Hal itu dilakukan dengan mengetahui bahwa engkau mempunyai Tuhan yang Maha mengetahui. Jadi di antara sifat Allah Ta'ala itu Allah Maha mengetahui. Maka baik nang nyata ataupun nang tersembunyi, baik nang nampak ataupun nang tersimpan dalam hati, itu semuanya diketahui oleh Allah. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala ini adalah pengetahuan yang meliputi.
Nah, kalau kita ini diberikan Allah pengetahuan, itu pengetahuan hanya sebatas pengetahuan zahir. Sesuatu yang terlihat oleh mata kita, sesuatu yang nampak di hadapan kita, itu baru kita ketahui. Tapi yang di luar daripada itu kita kada tahu. Nah, makanya ilmu kita ini ilmu yang terbatas, ilmu yang sedikit. Adapun ilmu Allah itu dia mengetahui sesuatu yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang nampak ataupun tidak nampak, itu semuanya diketahui oleh Allah. Jadi sifat Allah yang bernama Al-Ilim, itulah Al-Alim, itu sifatnya Allah itu meliputi seluruh alam. Arti meliputi itu berarti sesuatu itu semuanya dikuasai oleh Allah, diketahui oleh Allah. Nah, makanya kita ini kada kau bersuhuk daripada Tuhan, kayak apapun maksiat kepada Allah dalam kamar kesoranganan, atau bahasa kita dalam batu, kajaknya kau berhilang dalam batu nih. Nah, itu semuanya diketahui oleh Allah. Dan Allah itu mengetahui semua makhluk, itu diketahui oleh Allah takdirnya, matinya apabila, kemudian di mana meninggalnya. Kemudian di Al-Quran itu dikatakan jatuhnya daun dari pohon itu sudah di dalam ilmu Allah Ta'ala. Daun nih misalkan gugurnya tanggal berapa, jam berapa, menit keberapa, itu sudah diketahui oleh Allah, karena Allah mengatur daripada seluruh alam semesta. Namun kita kan tahunya itu apabila gugur hanya melihat waktu, oh hari ini hari anu, jam anu, hanya tahu. Tapi bagi Allah itu sesuatu yang belum terjadi pun itu sudah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Jadi Allah yang maha mengetahui dan Allah yang berkuasa. Jadi kita di dalam kekuasaan Allah. Dan Allah berkehendak. Berkehendak ini sifat iradat lah, kalau kuasa itu sifat kudrat. Dan Allah juga hidup. Allah bersifat hayat. Allah berbicara, bersifat kalam, mendengar atau sama, dan melihat basar. Nah, ini semuanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan Allah itu lagi sudah ada sebelum makhluk. Jadi Allah itu sudah ada sebelum adanya makhluk. Dan adanya Allah itu pulang kada berpermulaan. Namun kita ini kan adanya kita ini diadakan dan ada permulaannya. Nah, kalau Allah itu adanya sidin itu kada ada permulaan. Sebelum adanya makhluk Allah sudah ada. Makanya dalam sebuah hadis kursi itu kan ujar Allah inilah kuntu kanzan makhbiyan. Aku ini jar Tuhan bagaikan sesuatu perbendaharaan nang mahal, sesuatu simpanan nang berharga. Fa uhibbu an u'rafa. Aku senang mengujar Allah, aku ini dipinandui oleh orang. Karena sebelum Allah menciptakan makhluk itu Allah sorangan aja. Allah kada ada sama sekali. Ketika itu cuma Allah aja yang ada. Nah, kemudian kata Allah, aku ini hendak senang apabila ada orang yang pinandu lawan aku. Nah, maka fakhalaqtul khalqa, aku ciptakanlah ujar Allah makhluk. Nah, makhluk inilah tugasnya itu meminandui nang mana Allah, nang mana makhluk. Nah, makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari nur inilah terciptanya alam semesta. Dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyamai sekutu ini, tidak ada yang bisa menyamai daripada Allah. Kita menyamakan Allah dengan sesuatu berarti kita sudah menyekutukan Allah, atau kita mengatakan Allah itu sama dengan sesuatu. Nah, itu berarti sekutu ataupun mensyirikkan Allah katanya. Kemudian Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, bersih daripada kecurangan. Jadi selain sifat yang 20 tadi, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan Allah bersih daripada kecurangan, kehilangan, dan tanda-tanda kebaharuan. Selain dari sifat yang mustahil yang 20, itu pun Allah juga memiliki sifat yang mustahil. Segala sesuatu yang kekurangan, sesuatu yang bisa baharu, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi sempurna bagi Allah ini kada sama sempurna menurut kita. Kalau kita manusia ini kan dikatakan sempurna itu apabila hidung mancung misalnya. Bagi Allah kada kawa kita mengatakan Allah itu hidungnya mancung. Itu karena menghinakan Tuhan. Allah Ta'ala itu kada bisa hidung. Allah itu menciumnya dengan sifat sidin. Kemudian pulang Allah Ta'ala itu kalau menurut kita bilang inilah nangaran nang sempurna itu apabila bisi kulit putih misalnya. Kalau kita katakan Allah Ta'ala itu putih, nah kadang-kadang kita mengatakan Allah putih berarti kita menyamakan Allah dengan warna, itu syirik ngarannya. Jadi Allah Ta'ala itu kada ada sesamaannya. Kemudian kita katakan sempurna menurut kita itu apabila awak tinggi misalnya kan, nah, awak tinggi gagah umpama. Tapi bagi Allah itu kada bisa dikatakan Allah Ta'ala itu tinggi. Tapi kalau sifat Allah maha tinggi bujur, tapi kalau badan Allah atau fisik Allah tinggi, nah itu ngarannya menyamakan Allah dengan sesuatu. Nah itu syirik ngarannya lah, atau mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mendengar dengan sifat samanya, Allah melihat dengan sifat basarnya, Allah berbicara dengan kalamnya. Namun kita padahkan Allah bertalinga karena mendengar, sedangkan talinga itu kan makhluk yang baharu. Berarti bisa jadi karena Allah Ta'ala itu bisa tuli karena bertalinga sedih. Namun kita katakan Allah bisa melihat dengan mata aja, Allah melihat dengan mata, sedangkan mata itu sesamaannya ada di makhluk. Nah berarti kita sudah menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah itu sifat yang pertama, ilmu yang pertama yang kita tuntut adalah ilmu ketuhanan atau pinandu kepada Allah. Nah jadi semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu nampak di diri kita makhluk. Jadi waktu kita beribadah kepada Allah itu, kita serasa-rasa kita ini melihat Allah yang beribadah. Aku ni kawa berdiri, sifat kudrat Allah nang baulah kawa berdiri. Aku ni kawa membaca Quran waktu sembahyang nih, montong ungap-ungap bapander. Oh ini kalam siapa? Kalam Allah. Kalam Allah nang Allah nampakkan di diri manusia. Cuman Allah Ta'ala itu kalam sidin itu kan kada berhuruf, kada bersuara. Cuman nampaknya kalam Allah itu di diri manusia. Kemudian pulang Allah Ta'ala itu bersifat mendengar. Kita pun kawa mendengar. Di saat kita mendengar bacaan Al-Quran, kita membaca Quran nih, ingat bahwasanya yang bersifat sama ini sifat Allah banyak di telinga kita. Nah itu semuanya kita pakai, kita gunakan di waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan di saat beribadah aja, di saat kita duduk-duduk pun, nah sambil kita musyahadahkan, sambil kita rasakan, aku ini mulai hujung rambut sampai hujung batis ini sifat Allah ada di wadah aku. Af'al Allah, perbuatan Allah ada nampak di wadah aku. Kemudian pulang asma Allah ada, zat Allah ada. Jadi aku ini adalah kenampakan daripada Allah nang wajibal wujud, Allah nang wajib ada. Jadi apabila pinandu lawan Tuhan itu karena beribadah kada kita lagi merasa beribadah, kenapa? Seberataan kudrat Allah. Yakah iradatnya iradat Allah, mendengarnya sama Allah, melihatnya basar Allah. Nah, jadi orang-orang yang beribadah karena hendak minta puji lawan manusia atau kada ikhlas dalam beribadah itu karena inya kada pinandu lawan Tuhan. Nah, makanya agar kita ikhlas dalam ibadah itu nang dikuati itu adalah ilmu tauhid. Nah, supaya ikhlas tuh ilmu tauhid belajar dahulu. Nah, setelah ilmu tauhid tadi maka menyembah ini pulang tata cara kita beribadah adalah belajar fikih. Nah, kayak apa sembahyang nang rukun-rukun sembahyang nang kayak apa? Syarat wajib sembahyang nang kayak apa? Syarat sah sembahyang nang mana? Itu fikih nang matur gini lah. Kemudian pulang puasa nang sah nang kaya apa nang membatalkan puasa pulang belajar juga kita. Itu urutannya yang kedua setelah mengenal Allah kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setumat lagi kita puasaan ya lah, kada lawas lagi ini setengah bulan lebih sedikit aja puasa Ramadan kita. Jadi mendengar puasa ini jangan sampai sakit hati kita adalah harus himung hati kita mendengar puasa, jangan karena kegandangan laparnya aja lapar pulang ya sakit hati mendengar. Ya orang puasa Ramadan itu kita harus himungkan hati. Ujar Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran.
siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, nah Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi himung hati aja kan sudah mendapatkan apa? Keutamaan kada disentuh api neraka. Apalagi himung ditampakkan pulang dengan ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya luar biasa orang yang beribadah di bulan Ramadan. Bahkan jar Nabi dalam hadis itu, siapa yang berjalan ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, itu satu langkah batisnya ditulis Allah ibadah setahun. Namun di luar Ramadan, kadang-kadang kita mendapatkan ganal dengan itu. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, sekali berlangkah mulai rumah, sekali berlangkah menuju majelis, selangkahan setahun beribadah pahalanya, 2 langkah 2 tahun ibadah. Kali akan aja bin sampai 1000 langkah 1000 tahun beribadah. Insyaallah karena bulan Ramadan kayak biasa kita lah, malam-malam ganjil mungkin kena nang subuhnya tah. Mingguannya mungkin bisa ada kalau lah. Ya palingan kena pas hidup 11 dan kita ada pengajian yang 11 manaqib Siti Khadijah itu mungkin kena malam terakhir kena malam-malam ganjil pulang sekaligus apa? Sembahyang malam nih. Sembahyang hajat, sembahyang tasbih kayak tahun biasa-biasa juga. Mudah-mudahan panjang umur kita berataan lah. Nah ini satu mat lagi malam Rabu kan insyaallah lah malam nisfu Sya'ban nih. Malam Rabu insyaallah nisfu Sya'ban. Itu ada pemberitahuannya dari NU itu kan malam Rabu lah nisfu Sya'ban. Nah jadi sedikit berbicara masalah nisfu Sya'ban. Nah jadi nisfu Sya'ban ini Nabi mengatakan dalam hadis itu khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam menjadi Nabi yang tidak ditolak doa-doa. Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam Idul Adha, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini 5 malam ini adalah doa-doa kita itu tidak ditolak oleh Allah atau dikabulkan Allah. Nah, termasuk malam nisfu Sya'ban nih, malam Rabu ini doa-doa dikabulkan Tuhan. Nah makanya kita memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban inilah, terutama doa yang paling bagus itu doa tentang minta akhirat, minta selamat di akhirat. Kemudian kata Nabi lagi dalam hadis, man ahya layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam ujar Nabi, maka wajib dia mendapatkan surga. Nabi Muhammad wani menjamin apabila orang beribadah di malam 5 malam ini maka wajib dan Nabi dapat surga. Nah, yang 5 malam itu adalah pertama Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah atau malam 8 Dzulhijjah. Kemudian Walailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Walailatul Nahri, malam hari raya Idul Qurban atau Idul Adha. Yang keempat Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban ini apabila kita isi dengan ibadah, nah maka jaminan daripada Rasulullah wajib dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kada kawa kalima-limanya paling kada salah satunya barang. Mun kawa kalima-limanya lebih bagus lagi kalima 5 malam tadi, malam 8 Dzulhijjah, malam 9 Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah, malam hari rayanya nih. Malam Idul Fitri dengan malam nisfu Sya'ban. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam itu kata ulama adalah dengan mengisi malam itu sepenuh malam. Itu yang paling utama, yang paling afdal itu beribadah semalam suntuk. Ada baguringan lah. Ada kawa kita, ulun mengakui kada kawa aja sudah menyarah ulun semalaman ini menusuk esok harinya bisa garing langsung ulun. Kemudian yang kedua pulang pilihan yang kedua adalah 2/3 malam. Ada kawa semalaman maka 2/3 malam. 2/3 itu kalau jam 12 jam itu kita bagi 3 lah, berarti 2 bagiannya itu 8 jam, berarti mulai jam 10 sampai subuh. Mulai jam 10 sampai subuh beribadahnya. Kemudian yang ketiga pulang adalah setengah malam. Apabila kada kawa 2/3 maka setengah malam, mulai tengah malam sampai subuh. Pilihan yang berikutnya pulang adalah 1/3. 1/3 itu mulai jam 2 sampai subuh. Atau mungkin kada kawa juga 1/4. 1/4 itu mulai jam 3 sampai subuh. Bukan sampai adzan subuh aja, tapi sampai timbul matahari lah, batuntung sembahyang subuh nih. Nah kalau kada kawa juga 1/4-nya, maka paling kada ujar ulama sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah.
Nah, karena dalam hadis itu Nabi mengatakan man shallal isya fi jama'atin faka'an nama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isya berjamaah itu sama dengan beribadah setengah malam. Wa man shalla subha bi jama'atin faka'an nama qama laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah seperti beribadah semalam suntuk. Kalau beribadah, kalau misalnya kada kawat tadi, maka sekurang-kurangnya isya berjamaah, subuh berjamaah. Amun kada kawa kedua-duanya, paling terakhir pilihan yang terakhir adalah subuhnya barang berjamaah. Nah, subuhnya berjamaah itu paling terakhir sudah, kada lagi pilihan setelah itu. Nah, mun kada kawa juga baik guring aja dah. Kalau bangunnya pas jam 7 nih melandau. Paling nyaman pilihan sudah tuh, kada lagi nang lama pada itu lagi tuh. Sembahyang subuh berjamaah itu pun pahalanya ujar Nabi tadi napa sama orang yang beribadah semalam suntuk. Namun samalaman beribadah jelas kada kawa sudah kita. Tapi yang samalaman itu bukan berarti kada bepagatan membacaan terus kada. Pokoknya apabila bacaan uyuh-uyuh pulang istirahat satu mat minum kopi kah mau supaya jangan mengantuk nih. Karena pulang setengah jam pulang baca pula bacaan pulang sambung pulang. Nah samalaman itu paling afdal sudah nang paling urutan nang paling tinggi. Dan yang kita baca di malam nisfu Sya'ban itu mulai maghrib itu kan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian sembahyang qabliyah ba'diyah maghrib, kemudian setelah itu pulang apa sembahyang hajat. Nah kenapa disuruh sembahyang hajat? Karena malam itu kan malam yang tidak ditolak doa-doa kalau kita sembahyang hajat. Imbas sembahyang hajat pulang membaca surah Yasin 3 kali. Nabi mengatakan surah Yasin 5 qiraatlah surah Yasin itu jangan Nabi apa yang dia diniatakan maka kabul doa. Nah, niat membaca Yasin pertama itu adalah niat supaya panjang umur dalam taat ibadah. Panjang umur taat ibadah. Karena sebaik-baik manusia itu jangan Nabi adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu umurnya panjang, amalnya bagus. Itu yang pertama. Kemudian membaca Yasin yang kedua niatnya adalah diluaskan rezeki supaya rezekinya berkah nih, luaskan rezeki yang halal, usaha yang halal. Niat yang ketiga pulang adalah sugih hati dan mati husnul khatimah. Itu niat membaca surah Yasin 3 kali imbas sembahyang maghrib. Nah kemudian pulang sampai isya, ya kah menghadang isya itu kita baca apakah baca Quran kah baca apakah misalnya masih ada waktu nih, atau langsung disambung sembahyang tasbih bisa bagus juga imbas membaca Yasin 3 kali sembahyang tasbih. Nah, imbah itu hanya sembahyang isya ditutup dengan sembahyang isya berjamaah. Tapi mun kada sambatan sembahyang tasbih tadi, imbah sembahyang isya berjamaah gawi pulang sembahyang tasbih. Dan setelah itu masing-masing membaca tasbih Nabi Yunus. Yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, berapa jumlahnya? 2375. Enggak 2375. Tapi bujur-bujur membacanya, jangan kena tapuntal-puntal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan baca kuntul, sambat munabahnya kena ya Allah. Nah, kuntu jangan kuntul lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau kata baca takata rahim subuh, ada kawan bari di pondokan yang sambil mengantuk membaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka ininya hilang tuh baca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya. Nah, kan sudah berpuluh-puluh kali kita putar sudah tasbih hanya kegandangan. Nah, mengkawat tasbihnya tuh cari tasbih digital tuh dan yang baterai itu supaya jangan tapi alih. Namun tasbih kita nambah katek itu kan kena namun mengantuk tak gugur kada tahu lagi hitungannya berapa. Nah, maka hitungannya nang amalan nang ada hitungannya itu jadi ulama mengkawat jangan dikurangi, jangan dilebihi. Nah, ibarat kunci itu kan apabila rigidnya itu lebihan kada mau terbuka kunci. Apabila kurang pun kayak itu juga. Jadi pun sudah ada hitungannya 2, 3, 7, 5 itu jangan dikurang-kurangi lagi. Atau pun hendak balabih juga kena balain waktu aja balabihnya tah. Cuman habisakan dulu nang 2, 3, 7, 5 tadi. Nang nyaman tuh habisakan bilangan halus-halusnya dulu lah 75, kemudian 300. Nah, itu mah mikirkan nang 2000-nya lagi pikirkan kalau. Tapi jangan sampai tak isok membacanya ya kalau tak isok lain gesah pulang. Itu kalau dapat nang fadilatnya itu. Nah, fadilatnya membaca tasbih Nabi Yunus itu ujar ulama adalah takunu amanan fi dzalikal am
minal bala wal auham. Orang tersebut diamankan Allah setahunan daripada bala. Jadi insya Allah setahunan itu kada turun bala lawannya. Dan kemudian setahunan itu pulang aman daripada kesedihan, kedukacita. Kita ini banyak kalau kesedihan dukacita lah garing misalnya nih, ataupun habis duit macam-macam, itu kesedihan juga bagi kita. Nah insya Allah apabila membaca itu aman daripada segala bala musibah dan kesedihan. 2375. Jadi bahari ingat di Martapura itu apabila tuntung sembahyang tasbih biasanya bulikan mulai Masjid Al-Karamah itu ke pondokan tuh sambil berjalan tasbih katekno tasbih bacaannya kalau ini boleh ya sambil berjalan-jalan kan apa-apa. Merasa panat pian berduduk biasanya bawa berjalan-jalan sambil berjalan membacanya kan apa-apa. Nah kemudian di malam nisfu Sya'ban itu jar Nabi Muhammad Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sebilangan daripada jumlah bulu kambing Bani Kilab. Jadi di Arab itu ada satu kabilah, satu suku namanya suku Kilab. Jadi mereka ini adalah sekampungan tuh gawiannya bayi kambing sekampungan. Nah di malam nisfu Sya'ban itu jar Nabi Muhammad Allah mengampuni hamba-hambanya dan melepaskan daripada siksa neraka sejumlah bilangan bulu kambing Bani Kilab. Adakah hitungan lagi banyaknya? Sekong kambing kan berapa bulu sudah ya kalau sekong kambing aja. Apalagi sekampungan tuh bayi kambing berataan hitungnya aja 1000 kambing misalnya berapa jumlah bulunya itu. Nah sejumlah itulah ujar Nabi Muhammad Allah mengampuni dosa-dosa hamba di malam itu. Dan bahkan bukan diampuni dosa aja tapi Allah membebaskan daripada siksa neraka. Nah maksud bebas di sini kata ulama orang nang di buku Lauhil Mahfuz itu bertulisan sudah orangnya min ahlin nar, orang nang penduduk neraka panjangannya nih. Tapi dengan nyoba ibadah di malam nisfu Sya'ban dihapus oleh malaikat diganti min ahlil jannah, termasuk orang nang penduduk surga kena. Itu di malam nisfu Sya'ban. Apabila kita beribadah di malam nisfu Sya'ban, dosa diampuni oleh Allah, kemudian pulang nama kita tertulis daripada min ahlil jannah. Nah, mudahan kau beribadah kita malam itu lah. Nah, tetapi di antaranya kena ujar Nabi ada kelompok-kelompok manusia yang tidak dapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Jadi kada sabarataan dapat keampunan. Yang tidak mendapatkan keampunan malam nisfu Sya'ban pertama musyrikun, orang yang melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah nih. Menuhankan yang lain daripada Allah. Kalau di zaman dulu kan musyriknya ini menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, bulan, bintang, macam-macam. Nah kalau di zaman kita sekarang ini nang Nabi Muhammad tuh banyak umatku nang menuhanakan duit. Ya kah menuhanakan duit, aku jamun kada duit ni pacakan mati itu, Bang. Ya kah mun aku kada duitnya aku udah kau hidup ya. Nah, seolah-olah nang menghidupkan mematikan itu adalah duit. Ya itu menuhanakan duit katanya. Atau memberi datu apakah misalkan digantung di pohon nih. Ya kah dia lagi nasi lamak, dia lagi intalo ayam kampung misalnya, dia naikin apa lagi ayam misalnya digantung, ada tuh cucu pian datu datang nak memberi makan pian, ya kah memberi makan datu hantu nih, berarti nang datang nih cucunya hantu ya kalau menyambat datu tadi. Ingat bahari suah sekali memakan itu pian lagi kekanakan di kampung di Anjir tuh ada bahari nama andak di bawah pohon Ulanda. Digantungi di buah pohon Belanda tuh apa katanya bebakolan halus tuh nah. Jadi dalam bakol itu ada hintalo ayam kampung, ingat tuh nih, ada ayam bejarang. Kemudian pulang ada nasi lamak, ada tapai. Jadi ulun bahari itu katujuh malam tuh mencari kodok bahari. Mencari kodok kesan membanjur bisukan mencari kodok. Jadi hatan menyintari kodok itu kan melihat di kepala-kepalanya ada begantung. Nah, Pak Junan lihat ya ada nasi lamak, ada hintal ayam kampung, ada apa lagi tapai. Ulun makan ulun makan parut lapar-lapar ulun makan. Itu bisukannya abu tampun rumah nih alhamdulillah kamu jar. Sasajanku dimakan datu jar. Ulun datu kepala hirang makan. Sudah ulun memakannya waktu itu. Berarti timbang mubazir pian dimakan samut basi-basian baik dimakan ya kalau bapak halasi memberi makani hantu itu apa ada syirik hukumnya kalau memberi makani nang itu teh.
Nah, kemudian yang kedua pulang wa musyahinun, yang tidak dapat keampunan adalah orang nang bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan lah. Ada batagur-taguran misalnya sama keluarga atau jiran lah. Nah, ini malam nisfu Sya'ban ini kada dapat keampunan. Yang ketiga adalah wa asyarun. Asyar ini artinya pemungut pajak, tapi pajak nang kada semestinya dipungut. Yang biasanya pungutan liar itu nah, nang kada resmi lah, membajak orang misalnya menyinggahkan orang trak-trak dipintainya duit. Nah, itu pungutan liar itu karena orang melakukan itu kada dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau pajak-pajak nang resmi pemerintah, bayar pajak kendaraan, pajak bumi bangunan misalnya kada apa-apa, itu kan halal aja. Kemudian waqatilu nafsin, yang keempat adalah yang tidak mendapat keampunan orang nang membunuh diri, baik inya seorang nang bunuh diri misalnya ataupun membunuh orang, itu kan dapat keampunan juga lah. Kemudian waqati'u rahimin, orang nang memutus tali kekeluargaan, lawan keluarga kada berawaan lagi, lawan keluarga kada suah beelang lagi, ini misalnya lah bersangitan lawan keluarga itu memutus silaturahim. Nah, jadi sebelum datang malam nisfu Sya'ban, yang tadinya suah pagat keluarga nih lah elangi ya kalau namun kada kawa elangi kejauhan misalkan ya diteleponi kah lewat HP atau di chat kah, berelaan lah kita nampaknya supaya silaturahim terjalin pulang lah, bersambung. Kemudian yang berikutnya wa musbilul izar, orang yang mengulur sarung atau mengulur pakaian melewati mata kaki. Itu kan di hadis Nabi Muhammad itu orang yang tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmat tuh Nabi, orang yang berpakaian melewati mata kaki tak ulur, tapi dengan sombong. Mengulurnya itu karena sombong. Tapi kalau mengulurnya itu kada sombong karena memang kepanjangan kada apa-apa. Ini beristilah mengulur pakaian karena sombong. Jadi zaman dulu itu kan di Arab itu apabila pakaian itu panjang, pakaian itu sampai tahihir ke tanah-tanah itu ciri-ciri orang sugih bahari itu. Makanya apabila dia mengulur pakaian itu karena sombong, hendak dipadakan orang sugih, nah ini kena kada dapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian wazanin, orang yang melakukan zina, wasyaribin, orang yang melakukan ketujuh minum khamar atau mabuk-mabukan, waqattatin, dan kemudian tukang adu domba atau nang ketujuh memfitnah orang nih. Ini malam nisfu Sya'ban juga kada dapat keampunan. Wa musawwirin, dan kemudian orang-orang yang membikin gambar-gambar ataupun patung-patung, tapi gambar nang dijapa itu hidup timbul lah, ataupun patung nang bernyawa, patung manusia kah, patung binatang kah, ini kan dapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Wa aqin, kemudian anak nang durhaka kepada orang tua. Wa mudribun fitijarat, dan orang nang melakukan dosa riba dalam berdagang. Nah, ini orang-orang yang tidak dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Nah, tapi tidak dapat keampunan ini apabila inya itu belum bertaubat ketika malam nisfu Sya'ban. Tapi apabila inya bertaubat kepada Allah, berampeh daripada dosa-dosa itu, nah maka malam nisfu Sya'ban itu diampuni Tuhan dosanya, dan tercatat yang tadinya min ahlin nar menjadi min ahlil jannah, termasuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan kuitan yang terjadi durhaka nih lah sebelum malam nisfu Sya'ban, ziarahi kubur sidin nih, ataupun masih hidup misalkan minta ampun, minta maaf lawan sidin supaya kita dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya kan kita sebelum nisfu Sya'ban ini biasanya banyak kalau lah di HP toh masuk WA kan misalnya barelaan ya misalnya nih, itu salah satu jalan untuk kita dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian kata ulama, keutamaan bulan Rajab itu terletaknya pada 10 hari yang pertama. Jadi 10 hari pertama ini adalah keutamaan bulan Rajab, karena di 10 hari pertama itu ada malam pertama Rajab. Nang Nabi tadi dikabulkan doa-doa. Dan kemudian bulan Sya'ban itu keutamaannya pada 10 hari yang kedua, 10 hari pertengahan, karena ada nisfu Sya'ban. Dan bulan Ramadan itu keutamaannya pada 10 hari yang terakhir karena ada malam Lailatul Qadar. Dan kata ulama tidak ada yang melebihi keutamaan setelah malam Lailatul Qadar selain daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam yang paling utama, malam yang paling baik setelah malam Lailatul Qadar
adalah setelah itu malam nisfu Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Dan juga nisfu Sya'ban ini dinamakan malam Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Kemudian juga dinamakan Lailatul Bara'ah, malam kelepasan daripada siksa. Wa Lailatul Qismah wa Taqdir, malam di mana Allah membagi rezeki dan mentakdirkan takdir yang baik. Wa Lailatul Ijabah, dan juga malam nisfu Sya'ban dinamakan malam dikabulkan doa-doa. Ada kena banyak yang dibaca lah malam nisfu Sya'ban tuh, insyaallah kena mun kada hauran ulun kesini jo pangkena lah malam nisfu Sya'ban ya. Kita sama-sama sembahyang hajat, membaca Yasin, imbah Isya mungkin kita sembahyang tasbihnya soalnya panjang tasbih itu lah. Nah, itu kena ada fotokopian yang dahulu itu rasanya ada ulun bagi sudah Allah malam nisfu Sya'ban tuh banyak berapa macam tuh bacaannya, itu masing-masing di rumah aja kena membacanya lah. Insyaallah kesini kena mun ada uzur lah. Sedikit lagi nalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya Nabi Muhammad. Beliau adalah utusan Allah yang benar dalam semua hukum. Semua hukum yang dibawanya, dan membawa berita yang benar tentang kejadian-kejadian di akhirat. Nah, ini juga termasuk daripada ilmu tauhid yang kita itu belajar, ilmu ketuhanan dan ilmu kerasulan. Nah, adapun berita yang dibawa oleh Nabi itu yang benar adanya seperti perhimpunan manusia atau padang mahsyar lah. Himpunan manusia ini padang mahsyar. Itu apa yang disampaikan Nabi itu bujur. Kemudian lagi kebangkitan, bangkit daripada kubur. Kemudian siksa kubur. Nah, siksa kubur ini berita yang Nabi sampaikan pun juga benar adanya. Kemudian pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian timbangan amal. Dan sirat atau jembatan, surga dan neraka, telaga. Nah, telaga Kausar inilah telaga milik Rasulullah, dan syafaat dan yang lainnya. Nah, jadi semua apapun yang disampaikan oleh Nabi daripada kabar-kabar yang gaib itu semuanya adalah benar. Tidak ada nang bohong Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sifat wajib bagi sidin itu adalah jujur. Jadi kada pernah Nabi kita Muhammad itu berdusta. Kemudian sebelum mengamalkan, wallahu alam lah sama sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sabarataan. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadi niat wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa bina syai'a bi jami' ta'at. Allahumma sal 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya karim.